Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab fikih yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita di pembahasan sholat Jumat yang kita pertemuan terakhir telah membahas terkait dengan mandi Jumat bagi orang yang mendatangi sholat Jumat, yang mana kita sebutkan di pertemuan yang lalu para ulama berselisih pendapat terkait dengan hukum mandi Jumat bagi orang yang mendatangi sholat Jumat. Kalau mayoritas ulama berpendapat sunnah, sebagian ulama seperti orang Dhahiriyah adalah berpendapat wajib. Berpendapat wajib. Dan yang dirinci itu lebih bagus, yaitu sunnah hukum asalnya, kecuali yang memiliki keringat yang berlebihan, bau badan yang mengganggu manusia, maka hukumnya adalah wajib. Ini seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut lagi setelah pembahasan mandi. Penulis rahimahullahu ta'ala belum berkata, wayal basu taubain nadhifain. Dia memakai pakaian yang bersih. Tentunya ini tidak diragukan, karena hari Jumat ini hari Id kecil. Karena kaum muslimin memiliki dua jenis Id. Ada Id besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha sekali tahun. Dan ada Id kecil, yaitu setiap pekan. Di hari Jumat, hari berkumpulnya banyak kaum muslimin, maka seorang disunahkan untuk memakai pakaian yang bersih. Memakai pakaian yang bersih. Dan hal ini telah kita sebutkan hadis yang disebutkan sebelumnya di anjuran memakai parfum pada hadis terkait dengan mandi Jumat. Terkait dengan mandi Jumat, keluar dengan pakaian terbaik. Keluar dengan pakaian yang terbaik. Dan ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Demikian pula wayatatoyyab, dan dia memakai parfum. Ini juga sudah lewat hadisnya. Di pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan seorang itu untuk memakai parfum ketika dia keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat Jumat. Kata Nabi, yamassu min tibi baitihi tsumma yakhruju. Dia pakai parfum dari dalam rumahnya, kemudian dia keluar ke masjid. Dia keluar ke masjid. Tentunya ini bagi laki-laki ya. Kita berbicara untuk laki-laki. Adapun perempuan, kalau dia hadir Jumat, tidak disunahkan baginya untuk pakai parfum. Tidak disunahkan untuk pakai parfum. Ini kalau dia hadir Jumat. Adapun laki-laki, disunahkan dia memakai parfum. Kemudian kata beliau, wayubakiru ilaiha. Ini yang paling penting, yang beliau juga katakan terkait dengan Jumat. Dia bersegera untuk mendatangi sholat Jumat. Bersegera untuk mendatangi sholat Jumat. Dan bersegera untuk mendatangi sholat Jumat ini memiliki keutamaan yang besar. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah
radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Man iktasala yaumal jumu'ati guslal janabah." Siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub. Maksudnya walaupun tidak junub. Walaupun kita tidak junub, tidak harus junub. Tapi mandi seperti mandi junub. Yaitu berwudu dengan sempurna, baru siram. Atau berwudu sampai tangan, kemudian ketika mau mengusap kepala, langsung siram kepala. Setelah selesai dari mandi, nanti tinggal cuci kaki. Iya. Jadi mandi seperti mandi junub. Siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub. Bukan mandi junub, tapi seperti mandi junub. Kenapa saya tekankan ini? Kan di sana ada pemahaman yang keliru terkait dengan hari Jumat. Sehingga sebagian orang kadang ya dia mengatakan sunnah junub hari Jumat. Enggak sunnah junub. Sehingga sebagian orang ya bilang malam berkah dulu. Iya, enggak ada begitu. Iya, malam itu semuanya berkah. Iya, semuanya berkah. Enggak sunnah junub hari Jumat. Tapi kita sunnah mandi junub. Sunnah mandi seperti mandi junub di hari Jumat. Jadi bedakan sunnah mandinya sama junubnya. Iya, jadi ini menunjukkan nanti juga syariat akhirnya luas. Kalau yang tadi itu, gimana caranya kalau belum menikah? Kasihan dia. Apakah hari Jumat harus dia menghayalkan, semoga malam ini saya mimpi? Kan tidak bagus. Maka hadis ini sangat jelas sekali. Siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi junub. Walaupun dia tidak junub. Tapi mandi seperti mandi junub. Tumaroha. Kemudian berangkat. Faka'an nama qarraba badanah. Kalau yang berangkat cepat di jam yang pertama, maka dia seperti berkurban unta. Jam yang pertama. Wa man roha min sa'ati tsaniyah, di sa'ati tsaniyah. Siapa yang pergi jam kedua dari hari Jumat, hitungannya dari terbit fajar sampai khotib naik. Siapa yang pergi di jam kedua, faka'an nama qarraba baqarah. Seperti dia berkurban sapi. Wa man roha fi sa'ati tsalitsah. Siapa yang pergi di jam ketiga, faka'an nama qarraba kabshan aqron. Maka dia seperti berkurban kambing yang bertanduk. Wa man roha fi sa'ati rabi'ah. Siapa yang pergi di jam keempat, faka'an nama qarraba dajajah. Maka dia seperti berkurban ayam. Wa man roha fi sa'atil khamisah. Siapa yang pergi di jam kelima, ya jam kelima, faka'an nama qarraba bayda, maka seperti dia berkurban telur. Ini 5 waktu yang dibagi. Anggaplah terbit fajar jam 5. Anggap Jumat jam 12. Kita hitung berapa jam itu. Baru kita bagi 5. Jam pertamanya, jam kedua sampai jam kelima. Sampai jam kelima. Ini keutamaan-keutamaan bisa kita dapatkan. Dari sini nanti berkurban itu kata para ulama dah harus Idul Adha. Siapa yang mau berkurban pahalanya, maka dah harus Idul Adha untuk mendapatkan pahalanya. Rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas. Bahwa orang ingin mendapatkan pahala kurban, tidak harus Idul Adha. Dan tidak harus dia potong hewan kurban. Tidak harus. Iya, ada yang dia bisa lakukan, dia seperti berkurban. Kapan itu? Hari Jumat. Kita bisa berkurban setiap hari Jumat. Apa yang kita mau kurbankan, maka silakan tempuh sebab yang disebutkan. Jam pertama, maka kita berkurban unta. Jam kedua, maka kita berkurban sapi. Jam ketiga berkurban kambing. Jam keempat berkurban ayam. Jam kelima berkurban telur. Itu paling rendah. Paling rendah. Setelah itu fa'idha kharajal imam hadaratil malaikat yastami'una dzikra. Kalau imam khotib maksudnya sudah keluar untuk naik mimbar, maka malaikat akan hadir mendengarkan ceramah.
maka merugilah orang yang masuk setelahnya. Karena malaikat itu ada di pintu masjid sebelum khotib naik. Mencatat siapa yang masuk duluan tadi, karena akan mendapatkan pahala kurban. Dia mencatat jam pertama siapa, kedua, ketiga, keempat, kelima siapa. Itu mencatat di situ. Kalau khotib sudah naik, maka malaikat sudah pindah dari pintu ke tempat ia sholat, ke masjid, ke dalam masjid. Maka ini merugi kalau orang imam sudah naik cerita-cerita di luar. Kebiasaannya orang nanti mau sholat baru masuk di dalam. Tidak ada dia bikin duluan. Tidak ada dia bikin duluan, cuma cerita-cerita. Iya, merugi karena dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat telur, tidak dapat catatan malaikat. Ini keutamaan datang cepat ke masjid di hari Jumat. Kalau kita tidak punya kegiatan, ya, maka kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan. Kemudian kata beliau fa in ja'a wal imamu yaktub lam yajlis. Kalau dia datang dan imam sedang berkhutbah, dia boleh tidak duduk. Dan ini hukumnya sunnah. Hatta yusolli raka'ataini, sampai dia sholat 2 rakaat, itu dibolehkan. Yujizu fihima, kemudian dia perpendek. Jangan sholat panjang, dia ringkas. Iya, dia lakukan hal-hal yang wajib dan yang rukun saja. Karena kenapa? Karena sholat tahiyat masjid sunnah. Sementara mendengarkan khotib wajib. Jadi kalau dia mau duduk, boleh. Tapi kalau dia tidak duduk dan dia sholat dulu 2 rakaat ringan, itu sunnah. Dan dia sholatnya ditegaskan di sini, dia sholatnya ringan. Karena Nabi SAW mengatakan, watajawwaz fihima. Perpendeklah pada 2 rakaat itu. Kalau memang kita harus sholat, perpendeklah pada 2 rakaat itu. Karena berdalil dengan dalil umum dari hadits Nabi kita Muhammad SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi kita Muhammad SAW, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusolli rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Jangan dia duduk sampai sholat dia 2 rakaat. Dan ini kata mayoritas ulama hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Karena anjuran ini adalah anjuran sunnah. Setelah itu wala yajuzul kalam wal imam yaktub. Tidak boleh berbicara saat imam sedang berkhutbah. Ini banyak kesalahan. Orang datang khutbah sudah tidak masuk masjid, berbicara lagi. Ini sudah kesalahan berlipat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansib wal imamu yaktub faqad lagauta. Kalau kamu ngomong saja ke temanmu pada hari Jumat dengan ucapan diam, antum bilang imam sedang khutbah, kamu telah lalai. Antum bilang saja, artinya apa itu? Diam, jangan ribut, kamu lalai. Bagaimana kalau ngomong cerita? Apa yang dinamakan itu? Bukan lagi lalai. Ya kan begitu. Ini Nabi bilang, kamu bilang diam, padahal memang orang ribut, tapi antum bilang diam. Kata Nabi, kamu telah lalai. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tentunya dikecualikan kalau khotib dan orang yang mau berbicara ke khotib. Boleh dia berbicara. Tidak ada masalah. Misalnya khotib sedang khutbah. Ada jamaah mengangkat tangan, misalnya dia mau bilang pada khotib, ya, tolong doakan saya. Tolong doakan minta hujan. Misalnya. Boleh dia berbicara. Kalau dengan khotib,
Dengan temannya tidak. Dengan temannya tidak boleh. Khotib boleh. Jadi kalau ada anak-anak ribut di hari Jumat, khotib boleh ngomong. Anak-anak tolong diam. Daripada orang lain yang ngomong. Iya. Atau kalau ada orang sedang cerita, padahal khotib sedang khutbah, khotib boleh tegur. Tolong jangan cerita. Iya. Karena dilarang bercerita saat khotib berkhutbah. Khotib boleh, tapi kita teman, sesama teman, tidak boleh. Walaupun bilang, tidak boleh. Karena Nabi bilang, kalau dia bilang begitu berarti lalai. Iya, kecuali itu tadi. Khotib boleh, dan orang yang mau berbicara kepada khotib boleh. Kenapa kita bilang orang yang berbicara kepada khotib boleh? Karena beberapa kejadian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau sedang berkhutbah. Ada seorang masuk di arah pintu Baitul Qadha. Pintu Baitul Qadha, pintu Masjid Nabawi ke arah rumahnya Umar bin Khattab. Itu disebut Baitul Qadha karena Umar menjual rumahnya itu untuk membayar utangnya. Maka disebutlah Baitul Qadha. Dia masuk, ya Rasulullah. Iya, engkau ta'atis subul. Iya, wahai Rasulullah, jalan-jalan sudah putus karena kekeringan. Itu kalau kering yang sangat, maka tanah akan terbelah. Para hewan ternak sudah banyak yang mati. Orang-orang mulai kelaparan. Berdoalah kepada Allah supaya hujan turun. Jadi orang ngomong ke Rasulullah. Rasulullah tidak menegurnya. Rasulullah tidak menegurnya. Iya. Bahkan Rasulullah langsung doa minta hujan. Doa minta hujan. Ini menunjukkan boleh kalau makmum itu jamaah ngomong ke khotib. Tidak apa-apa. Ya dibolehkan. Ya dibolehkan. Demikian pula kalau ada khotibnya misalnya lupa. Boleh makmum bicara ke khotib. Boleh makmum bicara ke khotib. Misalnya ada khotib sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia langsung ceramah. Seharusnya kan apa? Adzan dulu. Habis dia salam, dia duduk, baru adzan. Tapi dia langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Boleh jamaah bilang duduk dulu. Boleh. Karena dia berbicara dengan siapa? Khotib. Itu dibolehkan. Itu yang dikecualikan oleh para ulama kita. Ya, karena berdasarkan dalil dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi selain itu, tidak boleh dia berbicara. Makanya beliau bilang, illa lil imam wa man au man kallamah. Kecuali bagi imam dan orang yang berbicara dengan imam. Ini selesai masalah Jumat. Ada beberapa masalah yang tidak disebutkan oleh penulis, kita sebutkan sebagai kelengkapan, alhamdulillah, yaitu masalah pertama, bahwa seorang yang masuk masjid, muadzin sedang khutbah, apa yang sunnah baginya? Dia sholat tahiyat masjid atau dia jawab adzan? Ini yang tidak disebutkan, bagus kita sebutkan karena kadang ditanyakan. Iya. Kata para ulama rahimahumullah ta'ala dalam masalah ini, dia langsung sholat masjid. Sholat tahiyat masjid. Kenapa? Karena di sini bertentangan dua sunnah, kemudian satu wajib. Maksudnya apa itu dua sunnah? Pertama, sunnah menjawab adzan. Yang kedua, sunnah sholat masjid. Dan satu wajib, yaitu mendengarkan khotib khutbah sebentar setelah adzan. Maka di sini, dia lakukan dulu hal yang utama dia lakukan. Yang tidak bisa ditunggu. Yang tidak bisa ditunda. Yaitu sholat tahiyat masjid dulu. Baru nanti boleh dia jawab adzan. Dia boleh jawab adzan. Setelah itu mendengar khotib berkhutbah. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Ya, walaupun sebagian juga ada yang mengatakan
dia jawab adzan saja dulu, baru sholat tahiyat masjid dengan ringan. Sampai imam berdiri. Jadi sholat tahiyat masjid dengan ringan. Boleh juga seperti itu kalau bisa dikejar. Bagi yang mau mengkompromikan tiga masalah tadi. Kemudian masalah yang kedua, kalau ada yang bersin di hari Jumat, apakah boleh dia mengucapkan Alhamdulillah? Kan tadi tidak boleh menegur orang yang ribut. Boleh nggak dia mengucapkan Alhamdulillah? Kata para ulama, dalam hal ini, فَإِنَّهُ يَحْمَدُ اللَّهَ khofiyatan. Sesungguhnya dia boleh memuji Allah bilang Alhamdulillah secara sir. Boleh. Tidak boleh dia memperdengarkan kawannya. Karena kalau didengar oleh kawannya, nanti kawannya lagi disunahkan untuk mengucapkan apa? Yarhamukallah. Setelah itu dia sunah lagi mengucapkan Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Tidak. Supaya ditutup pintu itu adalah dia ucapkan dengan sir. Alhamdulillah kecil. Iya, Alhamdulillah kecil. Ini yang dilakukan. Kemudian masalah berikutnya lagi yang perlu kita tahu bahwa Jumat tidak ada sunnah qobliyahnya. Jadi sholat Jumat itu tidak ada sunnah qobliyah. Sholat apa yang kita lakukan? Hanya tahiyat masjid atau wudhu. Jadi Jumat tidak ada qobliyahnya. Dia ada ba'diyah saja. Jadi Jumat itu tidak ada qobliyah, hanya ada apa? Ba'diyah. Ba'diyahnya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Boleh. Semuanya datang hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah berikutnya juga yang tidak disinggung oleh penulis adalah khatib boleh minum kalau dia butuhkan. Khatib yang berkhutbah boleh dia minum kalau dia butuhkan. Misalnya dia berkhutbah, suaranya agak berat, boleh dia minum. Ini bolehkan dia minum. Tapi indal hajah, saat dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak. Tidak disunahkan minum. Kemudian berikutnya lagi, bukan termasuk sunnah. Si khatib itu memandang makmumnya ya secara bergantian, maksudnya ke kanan, ke tengah, ke kiri, bukan sunnah. Dan bukan sunnah khatib menggerakkan tangannya. Bukan sunnah khatib menggerakkan tangannya. Bukan sunnah. Kalau ada yang menggerakkan tidak masalah, tapi itu bukan sunnah. Sunnah itu khatib menyampaikan ceramahnya, orang fokus kepada ceramah, tidak fokus kepada gerakan tangan. Karena kalau gerakan tangan, orang juga fokus pada bagaimana lagi tangannya. Bisanya itu begitu tangannya. Akhirnya hilang nilai yang mau disampaikan. Karena ceramah khutbah Jumat ini adalah dia bentuk ibadah. Tidak boleh kita tambah-tambah. Tidak boleh kita tambah-tambah. Iya. Jadi tidak sunnah dia menggerakkan tangannya saat berkhutbah. Terakhir, seorang khatib itu tidak boleh khutbahnya tadi itu 2 kali digabung menjadi sekali. Tidak boleh. Sunnahnya dia antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua dengan duduk. Dengan duduk. Ini masalah yang terakhir yang penulis tidak singgung dalam masalah khutbah. Selesai ini masalah pembahasan. Berikutnya kita akan masuk di sholat Id. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Kita lihat di sini ada pertanyaan. Ustaz, apabila imam cepat dalam bacaannya, Al-Fatihahnya dan tahiyat akhirnya, sedangkan saya belum selesai bacaan Fatihah saya, apakah saya ikut ruku walaupun saya belum selesai bacaan saya, dan apakah sah sholat saya? Nah, pertama kita berusaha untuk cepat juga. Kalau kita tahu khotib imamnya cepat baca, maka kita baca juga cepat. Ya, baca juga cepat. Yang penting ya jelas
hurufnya dan sifatnya. Jelas hurufnya dan sifatnya. Adapun panjang pendeknya, tidak harus kita panjangkan semuanya, misalnya 6 harokat, 4 harokat, tidak. Iya, boleh kita baca perpendek, baca qasar, yaitu paling rendah 2 harokat kalau yang panjang. Paling rendah 2 harokat yang panjang. Dibolehkan kita baca seperti itu. Iya. Jadi ini yang pertama kita katakan. Yang kedua, kalau kita mengejarnya dan bisa dapat imam sedang ruku, boleh. Misalnya kita tinggal sedikit, imam sudah ruku. Kalau kita selesaikan, kita dapat imam ruku. Boleh kita kejar. Kita baca selesaikan dulu, baru ruku. Ikut imam, baru bangkit bersamanya. Iya, karena kita boleh membaca doa ruku hanya sekali. Boleh kita baca doa ruku hanya sekali. Itu boleh. Yang ketiga, dan ini keadaan yang tidak boleh dilakukan, kalau kita mau kejar, maka kita akan ketinggalan ruku. Imam akan bangkit. Maka di sini langsung kita ruku saja, nanti tinggal ganti 1 rakaat. Karena tidak sah rakaat kita tadi karena tidak dapat tidak membaca Al-Fatihah. Dalam keadaan kita berdiri. Dalam keadaan kita berdiri. Itu wallahualam dalam hal tersebut rincian dari ulama kita. Bagaimana ketika saya masbuk? Ketika saya takbiratul ihram, terus saya belum selesai baca doa iftitah atau Al-Fatihah, imam sudah ruku. Jadi saya ikut ruku. Apakah saya sudah dapatkan 1 rakaat atau terlambat? Sama dengan tadi. Pertama, tapi ini ada tambahan kesalahan. Kalau kita masbuk, tidak sunnah Al-Fatihah, tidak sunnah iftitah. Nah, ini banyak kesalahan. Jadi iftitah itu kalau kita dapat dari awal. Kalau kita takbir bersama imam, ya imam takbir Allahu Akbar, kita juga takbir, sunnah iftitah. Adapun kalau kita masbuk, imam sudah Al-Fatihah, tidak sunnah kita iftitah. Misalnya di sholat jahriyah, kita takbir Allahu Akbar, imam sudah mulai Alhamdulillahirabbil alamin, kita tidak boleh baca Al-Fatihah iftitah. Ya tidak sunnah lagi, karena sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Makanya dalam doa iftitah diajarkan kita banyak doa. Jadi kalau kita melihat imam ini akan baca dengan cepat, nanti Al-Fatihahnya kita baca doa iftitah pendek. Ya, ada sahabat begitu. Dia datang, Nabi sudah mau baca. Akhirnya dia takbir langsung dalam keadaan napasnya masih bunyi, langsung dia baca. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban barakan fi. Sudah dia diam. Itu doa iftitah pendek. Atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Pendek. Jadi kita pilih yang pendek, jangan pilih yang panjang. Jangan baca ya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa. Jangan baca yang itu. Karena terlalu panjang. Makanya sekali lagi diajarkan dalam iftitah banyak doa supaya kita bisa mengukur imam sudah mulai atau tidak. Dan kalau imam sudah mulai, kita tidak baca. Kita tidak baca. Itu yang pertama. Yang kedua, jawabannya sama dengan tadi. Terkait dengan Al-Fatihah. Terkait dengan Al-Fatihah. Sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Bolehkah sholat sunnah qobliyah subuh dilakukan di rumah, tapi belum masuk adzan? Mengingat jarak rumah ke masjid agak jauh. Tidak boleh. Iya, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu sunnahnya setelah masuk waktu subuh. Kalau kita lakukan sebelum masuk waktu subuh, maka namanya sholat malam. Itu namanya sholat tahajud. Sholat malam. Jadi sholat tahiyat, sholat 2 rakaat sebelum subuh ini bukan sholat malam. Bukan sholat malam. Dia sholat siang. Karena siang itu awalnya adalah terbitnya fajar. Sampai terbenam matahari. Itu dibilang siang dalam bahasa Arab. Itu dibilang siang dalam bahasa Arab. Jadi 2 rakaat subuh itu bukan sunnah sebelum fajar. Tapi sunnah setelah terbit fajar sebelum sholat subuh. Sebelum kita melakukan sholat subuh. Jadi tidak boleh walaupun masjid jauh. Kalau masjid jauh
maka kita pergi ke masjid cepat, tunggu adzan, baru kita sholat 2 rakaat. Baru kita sholat 2 rakaat. Bagaimana cara membedakan darah istihadah dan darah haid? Ketika darah yang keluar setelah 40 hari darah nifas. Apabila darah istihadah yang keluar, bolehkah sholat menggunakan pembalut? Baik. Nifas tentunya kita pahami bersama, tertinggi dari waktunya adalah 40 hari. Tidak ada nifas yang lebih dari 40 hari. Artinya kalau sudah 40 hari masih keluar darah, maka itu darah istihadah. Jika tidak bertepatan dengan waktu haidnya. Itu adalah darah istihadah. Darah istihadah itu apa? Darah yang keluar karena adanya urat yang pecah. Ada pembuluh darah ketika melahirkan yang belum terhubung sehingga kalau tersentuh keluar darah. Mengalir darah itu disebut darah istihadah. Darah istihadah adalah darah biasa. Tetap wajib sholat, tetap wajib berpuasa, tetap boleh bagi suaminya untuk ia bercocok tanam, dibolehkan. Dibolehkan. Dan kalau mengalir saat sholat, tidak membatalkan wudu. Dia cukup berwudu dan bersihkan darahnya setiap kali mau sholat. Kata Nabi kepada seorang yang seperti itu, tawaddu'i li kulli sholat. Berwudulah kamu setiap mau sholat. Itu saja. Dibolehkan. Itu darah istihadah yang disebutkan dalam pertanyaan. Adapun kalau kita bertanya apa perbedaannya, maka para ulama kita seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan berdasarkan penelitian darah istihadah beda dengan darah haid atau darah nifas di banyak sisi. Sisi pertama, bau. Dari sisi baunya. Darah nifas atau darah haid, baunya busuk. Karena dia darah yang tertampung di dalam rahim, kemudian pecah, mengalir. Sehingga sudah lama di dalam tersimpan dan mengalir. Sehingga busuk. Sementara darah istihadah seperti darah kita luka, baru keluar segar. Sehingga dia tidak berbau. Dia tidak berbau. Kemudian dari sisi warna. Darah haid atau darah nifas, warnanya agak hitam gelap. Hitam tebal. Sementara darah istihadah tipis. Merah biasa. Merah biasa. Ini dari sisi warna. Dari sisi setelah keluarnya. Darah haid kalau keluar, demikian pula darah nifas, kalau keluar dia tidak tajamur, tidak membeku. Kalau keluar. Makanya kalau orang haid itu kalau memang lagi banyak-banyaknya darahnya, maka bisa tembus haidnya. Kenapa? Kan dia tidak membeku kalau keluar. Sudah keluar dari situ dia tidak membeku. Tapi dia akan cair. Sementara darah istihadah, kalau dia keluar dia akan menggumpal. Iya, menggumpal. Seperti darah kita kalau mengalir, tersimpan, maka akan membeku. Tapi kalau ada orang bekam, badannya misalnya, kan darahnya membeku itu. Bukan karena kental. Itu, bukan tukang bekam. Berkental sekali darah tak. Bukan kental. Itu karena membeku kalau sudah keluar. Iya, dia bodoh-bodoh lagi orang bekam. Iya. Ini bukan, memang darah itu, darah segar itu kalau keluar akan membeku. Bukan karena darahnya orang kental. Iya, dia bodoh-bodoh itu. Hati-hati. Iya, kalau begitu nanti lagi Ustaz. Iya, jadi jangan sampai salah paham. Ini bedanya. Bedanya. Iya, dia dari sisi keluarnya. Dengan beberapa perbedaan ini, maka kita bisa bedakan nanti. Ini darah haid atau bukan. Ini darah haid atau bukan. Itu wallahu a'lam. Mana yang utama, Ustaz? Istri yang soleha, yang mengerjakan wajib dan sunnah tapi suka membantah suami, atau istri yang solihah yang ibadahnya wajib-wajib saja tapi banyak diam bila suami menasehati. Yang kedua, karena kata Nabi ada di sana Ustaz, ada di sana Nabi SAW dikatakan kepada Nabi seorang perempuan rajin ibadah tapi tetangganya tidak aman dari mulut dan gangguannya. Tapi ada yang satu tidak pernah, tidak seperti itu. Tapi tetangga dan ya keluarganya aman dari gangguannya. Karena Nabi yang utama itu yang tidak rajin, tapi aman yang lain. Apalagi suami. Maka yang utama adalah yang kedua. Hanya melakukan yang wajib-wajib saja, tapi taat suami.
Apa dalilnya? Ada hadis dari Nabi SAW dan ini yang paling besarnya. Dan Nabi SAW, "Idza shallatil mar'a khamsah wa shamat syahraha wa ata'at ba'alaha dakhalatil jannah." Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, berpuasa di bulannya saja, di bulan Ramadan, berpuasa di bulannya saja, dan taat kepada suaminya, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Makanya ini yang utama, bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Bagus rajin ibadah, tapi itu menunjukkan dia ibadahnya hendak membawanya kepada kebaikan, hendak membawanya kepada kebaikan. Anak pernah ke suatu daerah dan jarak dari Makassar ke daerah tersebut 30 km. Namun pada waktu itu Ana lupa bahwasannya jamak qashar di jaraknya 80 kilo. Namun Ana qashar salat Ana pada waktu itu. Pertanyaannya, apakah Ana harus mengqadha rakaat yang telah luput, Ustaz? Iya, kalau kita bangun waktu itu di atas sangkaan bahwa itu adalah sudah jarak safar, tidak perlu. Sah solatnya. Sah solatnya. Karena kita bangun di atas sangkaan kuat. Tidak masalah. Tidak perlu kita kodok. Tidak perlu kita kodok. Wallahu alam. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ketika kita melihat cewek cantik, waduh, masalah ini lagi. Pandangan tidak bisa berpaling. Kadang berpikir, dilihat bisa dosa. Kalau tidak dilihat, rugi. Karena cantik. Aduh, Masya Allah. Iya. Kita jangan pikir rugi dunia. Kita akan rugi akhirat. Kita mau rugi di mana? Iya kan? Kita mau rugi di mana? Kadang sebagian orang pikir, waduh, ini kalau tidak dilihat, barang bagus ini. Iya. Iya kan? Gara-gara pikir begitu, akhirnya dia lihat. Rugi akhirat. Rugi akhirat. Iya. Karena tidak boleh kita mengutamakan dunia daripada akhirat. Kalau kita membuat sesuatu akan membuat kita rugi akhirat, tidak boleh kita lakukan. Kita tunda. Kita tunda dan kita tidak lakukan. Itu wallahu alam. Ana mempunyai sikap yang temperamen. Namun ana bertekad untuk selalu memperbaiki diri. Tapi tatkala keadaan ana mulai membaik lagi, maka terkadang ana terjatuh lagi, Ustaz. Seringkali ana berdoa meminta kepada Allah, tapi terjatuh lagi. Namun dalam sikap buruk tersebut sampai ana terkadang putus asa. Tidak boleh putus asa. Berusaha saja terus. Berusaha saja terus untuk mendapatkan sifat yang baik dan melupakan dan menghindari sifat tersebut. Karena Nabi SAW katakan, innamal ilmu bitta'allum. Sifat santun itu dengan melatihnya supaya kita santun. Iya, sebagaimana innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Sama juga. Iya, sama juga. Kalau kita mau berakhlak, ya latih dirinya untuk berakhlak. Sabar untuk menjalankan. Karena syaitan tentunya akan menggoda kita terus untuk ke situ dan akan berusaha membuat sebab supaya kita melanggar lagi, jatuh lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami untuk memperbaiki dirinya, beribadah kepada Allah, kami akan membukakan untuknya jalan-jalan kami. Jadi yang bersungguh-sungguh di satu jalan akan dibukakan banyak jalan. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan dibukakan banyak kebaikan. Alhamdulillah. Saya ada?
Gimana kesalahannya? Baik. Baik, katanya sekarang gimana sikap kita? Ada khotib membuat kesalahan. Apa kita gantikan atau kita diam? Kalau menggantikan jangan. Kalau menggantikan jangan. Kalau menegur dilihat. Kalau kita tegur malah khotib nanti akan membuat hal yang tidak baik, jangan ditegur langsung. Nanti boleh kita tanya saat di bawah. Ustaz, sepertinya ayat tadi salah. Boleh. Di bawah. Di bawah. Atau dia bilang ayat tapi ternyata hadis. Kita bilang saja bahwa tadi itu bukan ayat Ustaz. Itu hadis. Karena khotib kadang juga salah kasihan. Iya. Pernah ada khotib dibilang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Thalabatul ilmi faridatun ala kulli muslim." Iya, katanya belajar wajib muslim atas muslim. Diingatkan itu bukan ayat Ustaz di waktu turun. Itu hadis. Enggak. Salah juga teman ada dia bilang tanya, "Itu ayat di mana Ustaz?" "Oh, itu di Al-Baqarah." Khotibnya bilang begitu. "Oh, enggak ada Ustaz di Al-Baqarah. Maunya jangan dites." Bilang saja, "Itu bukan ayat Ustaz, itu hadis Nabi." Kita boleh nasihatkan. Seperti itu. Syeda, alhamdulillah ini. Silakan. Enggak boleh. Iya, kalau kita khotib sedang berkhutbah, kita diam. Iya, kita diam dan dengar. Kecuali khotibnya adalah membahas sesuatu yang salah, misalnya dia mencela pemerintah di mimbar, boleh kita berzikir. Boleh kita berzikir untuk tidak mendengarkannya. Karena kalau khotib mencela pemerintah, itu berarti dia salah. Karena mimbar bukan tempat untuk mencela pemerintah. Jadi boleh kita berzikir kalau seperti itu. Adapun kalau khotibnya baik, menyampaikan ya nasihat, tidak boleh kita berzikir. Kita diam. Seperti itu. Silakan. Tapi dia seakan-akan ingin menangkan salah satu partai. Berarti dia pakai mimbar untuk berpolitik. Nah, itu juga kita berzikir. Itu salah. Jadi mimbar Jumat itu adalah zikrullah. Kan ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian dipanggil untuk Jumat, maka bersegeralah kepada panggilan Allah itu, tinggalkan jual beli. Jadi di mimbar Jumat itu tidak dipakai untuk dunia. Karena kita jual beli disuruh tinggalkan. Jadi kalau ada khutbah Jumat tapi melakukan ya orasi politik, kita boleh berzikir. Kita boleh doakan dia hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah. Iya, karena bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Karena Nabi bilang, inna hadil masajid la tasluhu li kalamin nas. Innama huwa li dzikrillah wa qiraatil Qur'an. Masjid itu enggak cocok. Salat itu bukan untuk ucapan orang. Di masjid itu tempatnya orang zikir pada Allah, baca Quran, bukan tempatnya dunia. Makanya kalau kita dapat orang yang mengumumkan barang hilang di masjid atau berdagang di masjid, bilang kalau perdagangan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keberuntungan di dalam perdagangan. Kalau orang menjual di masjid, doakan supaya tidak beruntung. Demikian pula kalau ada orang mengumumkan barang hilang di masjid, bilang semoga Allah tidak mempertemukan barang hilangnya. Karena bukan tempat dunia. Masjid itu bukan tempatnya dunia. Apa Ustaz? Bisakah sholat sebelum selesai adzan di masjid? Bisa, tapi kita tidak dapat sunnah jawab adzan. Bisa. Kalau muadzin adzan berarti kan masuk waktu. Boleh kita lakukan. Tapi kita tidak melakukan sunnah. Menjawab adzan, berdoa setelahnya. Itu kan kita butuh. Itu kita butuh. Bagaimana kalau masbuk di rakaat terakhir? Apakah bacaan pada tahiyat apakah bacaan pada tahiyat untuk yang masbuk? Bacaan seperti biasa. Bacaan tahiyatnya seperti biasa.
Cuman dia tidak tasyahud akhir karena dia belum tasyahud akhir. Dia baca tahiyat biasa. Iya, dia baca tahiyat biasa itu wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan alhamdulillah. Semoga bermanfaat apa yang kita ambil di hari ini dan apa yang keliru dan salahnya itu dari kekurangan kami dari syaitan. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.